Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya.
Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada saat ini kita mau bersama-sama membacakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dengan dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Biarlah Mazmur 91 ini terus menyertai hidup kita. Shalom untuk semua saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Kami percaya semua dalam keadaan baik, semua dalam penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Semua yang di rumah-rumah, kami percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Pada kesempatan ini kami dari IBC mau mengucapkan Happy Chinese New Year. 新年快乐，万事如意，身体健康，上帝祝福你们。
谢谢. Terima kasih. Haleluya. Kita mau menyambut Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita mau mengambil saat-saat bagaimana kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan pada kita sepanjang minggu ini. Oh, haleluya. Kami datang kepadamu. Terima kasih. Haleluya. Oh, analaya syakalaya. Puji syukur bagimu Tuhan. Kau layak terima pujian kami. Kau layak terima penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Layak syakalaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar bagi setiap kami ya Bapa. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Karena kasih karunia-Mu Tuhan menyertai kehidupan kami ya Bapa. Karena kemurahan-Mu sajalah ya Tuhan yang menyertai kami. Sampai kami bisa bertahan sampai saat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Oh syakanalaya sikininalaya. Dalam ibadah pagi hari ini Tuhan adalah merupakan ibadah yang benar-benar mengagungkan Engkau, di mana semua umat-Mu menaikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dengan mulut kami terus memuji-muji Engkau ya Tuhan. Mulut kami mulai menaikkan syukur kami pada Engkau ya Bapa, karena Engkau layak dipuji dan layak disembah. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya syakanalaya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Biarlah pagi hari Tuhan kami terus memuji-muji Engkau ya Tuhan Yesus. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita sama-sama katakan Yesus Engkau baik. Yesus, Kau sungguh
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak kami terus sorak-sorai memberikan pujian bagimu Tuhan Yesus. Engkau layak diagungkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap bersorak-sorai katakan amin. Saya mau ajak kita semua bangkit berdiri. Yang di rumah-rumah juga bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita pada pagi hari ini kita mengucap syukur. Menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita mau menari.
Kita mau menari bagi Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan bersoraklah, haleluya. Lambaikan tanganmu. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Shout for joy. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Katakan sang meju. Sang meju, haleluya. Sang meju, haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi, sang meju. Sang meju, haleluya. Sang meju, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi haleluya. 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 Kami percaya semua bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan pada siang hari ini ya Tuhan. Biar kelemahan kami Engkau terus kuatkan Bapa. Kami percaya Tuhan, selama Tuhan menyertai kami mampu melakukan apa yang tidak mampu kami lakukan. Engkau yang memampukan kami ya Bapa. Engkau membawa kami untuk melihat sesuatu yang luar biasa, karya yang besar yang Tuhan akan berikan kepada kami ke depan. Walaupun kami tidak melihatnya sekarang, tapi kami percaya Tuhan, dengan iman kami kepada Engkau, kami percaya Tuhan, Engkau terus menuntun kami di setiap jalan kami Bapa, di setiap kehidupan kami Tuhan.
Kami mau katakan kepada iman kami, jiwa kami tidak boleh takut. Kami tidak boleh khawatir, sebab Tuhan menyertai kehidupan kami. Itu terus kami katakan Tuhan, supaya kami kuat Tuhan. Oh syakanalaya sikininalaya. Biarlah firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh terus Engkau kuatkan ya Bapa. Bila melalui firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau bukakan sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan ya Tuhan. Tapi pada siang hari ini Engkau ingatkan kami kembali ya Tuhan. Melalui hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan ya Tuhan, itu adalah satu kerinduan hati-Mu ya Tuhan, yang Engkau mau katakan pada kami ya Bapa. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Terima kasih. Naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu.
Bapa berkati ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa yang siap menyambut firman Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Shalom saudara, sebelumnya kami mengucapkan selamat Chinese New Year bagi mereka yang merayakannya. Puji nama Tuhan dan juga hari ini kita akan belajar mengenai unconditional love. Karena hari ini juga adalah hari yang sangat spesial. Tapi kita percaya nggak cuma hari ini adalah hari yang spesial. Setiap hari adalah hari yang spesial buat saudara dan saya yang percaya. Katakan amin. Karena setiap hari adalah hari di mana kita merasakan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Amin. Nah saudara, hari ini nggak satu kebetulan kita akan membahas mengenai romance and love. Mari sama-sama kita buka Amsal saudara 30 ayat 18 sampai 19. Oke, Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan buat saudara, firman Tuhan berkata demikian. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Nah, dalam bahasa Inggrisnya New Living Translation dikatakan saudara, bukan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis, dikatakan how a man love a woman. Jadi ada 3 hal saudara, bahkan 4 hal yang dikatakan bahwa Amsal mengatakan yang tidak aku mengerti. Salah satunya how a man loves a woman. Bagaimana seorang laki-laki bisa mencintai seorang perempuan. Dalam artinya saudara, yang membuat amazed itu bagaimana bekerjanya sebuah cinta. Nah, mari kita buka sama-sama juga di dalam Kidung Agung 8 ayat 6. Kitab ini merupakan kitab cinta saudara. Ya, dan Kidung Agung 8 ayat 6 berkata demikian. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Nah, dikatakan bahwa cinta itu saudara seperti nyala api. Nah, nyala apinya Tuhan. Kita harus ingat Allah itu adalah kasih. Kalau dikatakan Allah itu api yang menghanguskan, ternyata hangusnya lewat apa? Api ini bicara tentang kasih. Makanya dikatakan cinta kuat seperti maut, seperti nyala api, seperti nyala apinya Tuhan. Jadi kalau saudara melihat cintanya Tuhan, itu pasti api yang membara. Nah, dikatakan lagi saudara, Kidung Agung 8 ayat 7, sesudahnya dikatakan demikian. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Bayangkan saudara, ya, api bisa mati dengan air. Tapi cinta saudara tidak dapat dipadamkan dengan air. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Nah, kita lihat bagaimana kekuatan sebuah cinta. Makanya Amsal mengatakan, I'm so amazed how a man love a woman, saudara. Ya karena ini saudara. Nah, hari ini kita melihat bahwa kata cinta kita itu lebih banyak kepada cintanya Hollywood dibandingkan dengan cinta apa yang terdapat dalam Alkitab. Mungkin waktu saudara kecil termasuk saya, saudara, nanti saya punya namanya tuh saya istilahkan sindrom Cinderella. Berapa banyak saudara waktu kecil suka sekali film Cinderella? Saudara masih ingat cerita Cinderella? Maklum saudara di rumah saya laki-laki semua, jadi nggak ada princess, jadi nggak ada Cinderella, nggak ada Snow White, nggak ada saudara. Adanya Power Ranger, Iron Man, saudara, Avenger, wah kayak gitu. Saya ingat waktu saya kecil gitu loh, kita semua dibombardir terutama yang wanita dengan namanya tuh Cinderella. Nah, satu kali kita selalu berpikir nanti saya mau carikan pria idaman, the charming prince, ya pangeran yang luar biasa. Lalu kita setelah mempunyai pangeran, kita tinggal di istana. Lalu ujung-ujungnya apa saudara? Happy ending. Nah, semua kita pengen seperti itu. Punya sepatu kaca, hahaha, hihihi. Ketemu pangeran yang luar biasa, yang ganteng. Dan gak cuma ganteng, saudara, kuayare gitu loh.
tinggal istana yang megah, raja yang luar biasa. Lalu saudara ditulisnya setelah menikah apa saudara? Happy ending. Berapa banyak kita masuk pernikahan dengan sindrom Cinderella? Kita pikir saudara kita sudah menemukan pangeran yang charming, saudara. Kita sudah menikah dengan pangeran idaman kita. Lalu kita punya rumah yang luar biasa, punya anak. Lalu happy ending. Tetapi apa yang terjadi saudara? Begitu honeymoon semua selesai, bukan happy ending yang terjadi. Gitu. Malah terjadi apa saudara? Welcome to the jungle. Hukum rimba yang terjadi. Nah hari ini kita akan melihat apa itu romance, apa itu love. Saya agak susah mengartikan romance dalam bahasa Indonesia. Karena Indonesia dikatakan romance, waktu saya ketik namanya romansa Indonesianya. Kayaknya kurang banget gitu ya. Nah apa itu romance, apa itu love? Artinya romance itu lebih banyak kepada percintaan sebenarnya. Mungkin saudara pernah mendengar saudara jatuh cinta, berjuta rasanya. Nah, yang tahu lagu ini berarti umurnya 50 tahun ke atas. Iya, yang tahu lagu ini pasti umur 50 tahun ke atas. Anak muda nggak tahu. Yes, mungkin kita pernah mendengar namanya jatuh cinta pada pandangan bersama. Saudara mungkin pernah lihat dulu-dulu waktu saudara ketemu pasangan saudara. Begitu lihat dia langsung deg-degan saudara. Wah langsung panas tinggi, langsung wah salah tingkah berjuta rasanya saudara. Telur ceplok rasanya steak gitu loh saudara ya. Wah gak bisa tidur lihat dia gitu loh saudara. Senyumnya itu tebar pesona saudara ya. Wah itu rasanya luar biasa. Nah kita lebih banyak mengidentikan love itu seperti itu. Karena kita itu nih saudara telah terbuai namanya movie. Yaitu saya katakan sindrom Cinderella. Kita sudah banyak mengatakan cinta itu seperti itu. Padahal di dalam Alkitab dikatakan cinta itu enggak seperti itu saudara. Nah mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan mengenai cinta. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Dikatakan demikian, cinta kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Nah ini firman Tuhan katakan mengenai love. Tetapi Hollywood mengatakan kasih itu adalah fine dining. Kasih itu buktikan cinta Anda dengan ibu-ibu hari ini, saya tahu hari ini Valentine. Di Indonesia dulu pernah buktikan cinta Anda dengan belian. Buktikan cinta Anda dengan, this is what Hollywood say. Kasih itu adalah waktu saudara mengalami fine dining, waktu saudara dapat cinta, waktu saudara, do you marry me, dikasih bling-blingnya 10 karat, yes I do gitu saudara ya. Nah seringkali kita melihat cinta seperti itu. Nah itu sebenarnya bukan cinta, itu yang dikatakan romance. Makanya Alkitab nggak membahas mengenai romance. Ketika membahas tentang true love. Apa itu true love? Saudara dikatakan di sini adalah unconditional love. Mari kita akan membahas apa itu bedanya romance sama cinta. Nah ini juga mempengaruhi bukan saja hubungan kita dengan sesama, hubungan kita suami istri, bahkan ini juga mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, nah mari kita lihat apa yang dikatakan oleh dictionary.com. Apa itu romance saudara? Romance itu dikatakan diistilahkan dengan sesuatu feeling, perasaan, passionate, saudara, gairah, ya, yang menggebu-gebu, itu gairah, excited, saudara. Jadi romance itu lebih kepada perasaan excited, perasaan gembira, perasaan fierce. Fierce itu perasaan apa? Kalau bahasa aslinya apa? Nafsu, birahi. Ya itu lebih ke arah romance, romantika. Makanya seringkali kita ngomongin, lu gak romantis lu. Maksudnya apa tuh? Ya,
pasangan saya nggak romantis Bu, nggak kayak dia. Kenapa? Karena pasangannya tidak memberikan perasaan excitement gitu loh, yang nggak memberikan excited, nggak ada perasaan feeling yang luar biasa. Makanya waktu jatuh cinta kita senang banget tuh yang nama excitement, benar atau benar? Kalau begitu masuk pintu, gitu ya, prianya tunggu, bukain pintu buat kita, langsung jatuh cinta. Begitu mau turun lagi, tunggu yang dibukain pintu lagi. Tapi begitu sudah nikah, buka pintu sendiri, turun sendiri. Emang gue pikirin. Begitu nyampe, begitu pacaran, yang ini bunga buat kamu. Wah, yang wanita langsung gitu ya. Begitu sudah nikah, beli sendiri bunganya. Nah, saudara, ini yang dikatakan mengenai romance. Jadi romance itu lebih kepada, saudara, apa yang ada di alam pikiran bawah sadar kita. Mengenai fantasinya kita. Karena romantis buat satu orang, belum tentu romantis buat orang lain. Buat saya jangan kasih bunga. Gitu. Kalau buat saya bunga itu nggak romantis. Kecuali bunga deposito, baru romantis. Tapi ada juga orang dikasih bunga romantis, saudara. Ya. Jadi setiap romantis beda-beda. Itu tergantung dengan apa? Tergantung dengan fantasi kita masing-masing menjabarkan apa itu romantis. Ada orang bilang romantis, saudara, kalau ada fine dining, lampu dimatiin, saudara, itu cuma ada lilin satu, cuma kita berdua. Ada orang yang romantis. Tapi ada orang lain yang enggak romantis karena dia takut kegelapan, jadi jangan gelap-gelap. Kita perginya terang-terang aja, ke taman gitu loh saudara. Baru itu romantis. Ya, jadi fantasinya kita, baru kita katakan itulah romance. Baru kita katakan falling in love. Pada sesungguhnya it's not falling in love. Itu cuma sampai saudara feeling, perasaan. Nah perasaan ini saudara itu disebabkan kenapa excited. Karena kalau saudara pernah belajar mengenai fungsi otak, itulah dikarenakan serotonin, dopamin, oksitosin kita tuh meluber keluar. Apa maksudnya? Nah ini perasaan yang sama waktu orang saudara pakai narkoba. Waktu dia pakai narkoba itu excited. Wah itu bergairah, wah itu bisa senang saudara. Nah itu karena dopamin semua yang otaknya itu bekerja. Nah dikatakan romance itu cara bekerjanya sama seperti narkoba. Gitu loh ya, makanya ada orang ketagihan. Kalau saudara pernah dengar yang namanya playboy, playgirl yang punya pacar banyak. Karena ini saudara, dia mengerja yang namanya ketagihan romance. Excited, makanya kalau udah 3 bulan gak excited lagi, dia pergi lagi ke perempuan yang lain. Dia pergi lagi ke perempuan yang lain. Karena memuaskan namanya romance. Nah, apa bedanya dengan love, saudara? Nah, romance itu berada di bawah alam sadar, saudara. Karena kan fantasi, ya, excitementnya, ya, karena brain. Tapi kalau love itu berada di bawah sadar, saudara. Jadi kalau romance unconscious di bawah alam sadar karena dipengaruhi pemandangan, ya dipengaruhi situasinya yang mendukung. Wah pemandangannya bagus, candlelight dinner, saudara. Oh karena prianya ganteng, wah luar. Semua karena apa terjadi di luar fantasinya kita. Tetapi kalau love, saudara, itu adalah keputusan saudara untuk menerima seseorang dan mengasihi seseorang itu apa adanya. That's love. Ya. Jadi di bawah sadar saudara, keputusan sadar saudara. Gak lagi main perasaan. Ya, makanya seringkali dikatakan saudara, ya, romance is not love. Seringkali kita bisa romantika sama seseorang, tapi belum tentu kita cinta sama orang itu. Ya atau iya? Karena banyak orang gini, satu kali saya pernah ketemu satu orang, dia sudah tinggal bareng, ya living together sama perempuan ini, dan perempuan ini menghasilkan anak. Punya anak, saya bilang sama dia, kenapa kamu nggak nikahin dia? Do you love her? Gitu. Terus dia bilang gini, not really. Lah kalau not really, kenapa kamu tinggal bareng sama dia dan punya anak dengan dia? Yes, it's fun. Nah ini dikatakan dia punya romance sama orang itu, excited sama, tapi gak punya love. Begitu dia bilang married, menikah, oh nanti dulu gitu loh.
Untuk menikah perlu yang namanya love, nggak cuma romance. Setuju sama saya? Nah, makanya ada orang yang nikah tuh karena romance, karena excited. Wah, karena ganteng, Bu. Itu pria idaman dia saya, Bu. Wah, itu cewek idaman saya. Bu, oh, seperti bas betot, Bu. Tapi begitu kawin enggak bas betot seperti Gucci Cina, enggak excited lagi, Saudara. Paham sampai di sini? Makanya kenapa banyak sekali perceraian terjadi setelah after 5 years. Karena 2 tahun pertama itu tahun honeymoon. Nah, riset membuktikan perasaan romance seseorang, excited seseorang, ini riset membuktikan itu bisa bertahan hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun itu rasa romance itu enggak akan pernah ada lagi. Karena itu feeling, fungsi otak, brain. Saya akan katakan, itu cuma bisa kimia itu terjadi hanya 2 years. Makanya dikatakan 2 tahun pertama pernikahan itu benar-benar cuma honeymoon. Gitu loh, roses only. After 2 years, saudara enggak ada rosesnya, yang adanya gun. Saudara pernah tahu dulu ada satu lagu Gun and Roses? Yes, setelah itu yang ada saudara bukan excited lagi, bukan romance lagi, tapi mereka mulai fight. Kenapa? Karena mereka menikah karena romance. Begitu romance enggak ada saudara, sudah bubar pernikahan itu. Tapi beda kalau pernikahan itu didasarkan oleh cinta. Begitu enggak exciting lagi saudara, yang membuat mereka bisa bertahan adalah cinta. Apa itu cinta? Yang tadi kita sudah baca. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, saudara. Ayo, tadi apa lagi? Kasih itu tidak cemburu, tidak melakukannya tidak sopan, tidak mencari keuntungan pribadi. That's love. Itu enggak ada romance di situ, saudara. Nah, mari kita lihat, saudara, ya, apa itu romance, apa itu love. Saya singkat saja, saudara, ya. Yang dikatakan yang pertama, ya, sebentar, saudara. Soalnya ini panjang, jadi saya mempersingkat. Dikatakan romance is a feeling, but love is unconditional. Artinya gini, dia punya feeling, gak punya feeling, you decision to love somebody. Tapi romance lain, lebih kepada feeling, lebih perasaan. Aduh, kenapa putus? Lebih banyak mereka gak ngomong gak cinta. Mereka cuma gini, yes, habis gue udah gak pernah ada perasaan lagi sama dia. What's the meaning gak ada perasaan lagi sama dia? Gue udah hambar sama dia. What's the meaning of hambar? Artinya orang itu gak bisa memuaskan saya lagi. Saya gak excited lagi sama orang itu. Nah itu romance saudara. Ya, makanya romance is just a feeling. But love is unconditional. Dulu saya pernah nikahkan satu orang, dikatakan gini, saya gak mau ucapkan janji gini, nikah begini. Dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, aku tetap bersama. Saya gak mau ngomong seperti itu. Saya bilang, kalau kamu gak mau ngomong seperti itu, artinya you just romance sama orang itu. Saudara tidak mau ambil kenyataan kalau satu waktu orang itu tidak bisa memuaskan kamu lagi. Orang itu gak bisa memberikan kamu excited lagi. Feeling itu udah gak ada lagi, saudara. Ya, makanya hari-hari ini banyak pernikahan kandas karena romance. Tapi waktu ada cinta, cinta itu dikatakan unconditional. Apa maksudnya dengan kekristenan? Sama. Seringkali kita ikut Tuhan karena perasaan. Saya senang ikut Tuhan, Bu. Waktu saya doa, Tuhan jawab doa saya. Sakit sembuh. Wah, ingat awal-awal kita ikut Tuhan, sakit sembuh, Bu. Waktu saya doa minta pekerjaan, dapat pekerjaan. Wah, perasaan excited sepuluh saudara. Tetapi begitu masuk yang namanya benar-benar unconditional love, di saat kira Tuhan rasanya gitu saudara, menurut dia, Tuhan kok gak jawab doaku ya? Kok aku doa gak kayak dulu bisa nangis lagi ya? Kok sekarang kayaknya semuanya hambar ya? Kok rasanya Tuhan seperti itu? Karena tidak seperti yang dia harapkan. Saya mau A, Tuhan jawab B. Saya mau ini, Tuhan jawab ini. Saya maunya cepat, Tuhan bilang nanti nak, tunggu waktunya Tuhan. Proses nak, gitu. Waktu diproses saudara, kita mulai tinggalkan Tuhan. Nah itu hati-hati. Jadi kita ikut Tuhan karena romance. Hanya sekedar feeling, karena sekedar perasaan.
Tetapi waktu masuk yang namanya proses, waktu yang namanya unconditional love, banyak kita lari meninggalkan Tuhan. Saya percaya itu gak ada di tempat ini yang mau katakan amin. Amin saudara. Lihat aja apa saudara romance atau love atas seseorang, tunggu tes. Tes datang, nah kita baru lihat. Kita hanya sebatas feeling, perasaan, atau benar-benar kita love that somebody. Kalau feeling itu enggak ada, makanya seringkali kalau, kenapa bercerai? Saya udah enggak ada perasaan sama dia, Bu. That's romance. Kenapa ikut tinggalkan Tuhan? Saya sudah hambar, Bu, saya udah enggak ada perasaan sama Tuhan. That's romance. Tapi kalau love, no matter what, gitu loh. I like you or not like you, I decided to love you. Makanya saya katakan love itu adalah keputusan sadar. Keputusan saudara untuk komitmen. Romance itu gak pernah bisa komitmen. Karena kalau romance itu cuma perasaan, up and down. Perasaan lagi naik, wah menggebu, perasaan begitu turun, selesai. Makanya dikatakan ada uang abang sayang, gak ada uang abang yang. Ya, nah itu dikatakan romance and love. Nah hari-hari ini Tuhan gak mau kita cuma romance, cuma mengasihi Tuhan hanya sebesar feeling, perasaan excited. Tetapi Tuhan mau di saat kita suka maupun duka, di saat Tuhan jawab nggak jawab, di saat semuanya rasanya mengecewakan seperti Habakuk. Pohon ara tidak berbuah, kambing domba lenyap semua. Walaupun semua lenyap Tuhan, nggak ada excitednya ikut Tuhan. Tapi aku tetap ikut Tuhan. Karena cinta adalah keputusan dan komitmen untuk tetap mengasihi walau apapun yang terjadi. Walaupun perasaan ini sakit rasanya. Tapi aku tetap memutuskan mengasihi dia. That's love. Amin saudara. Lalu yang kedua, mari kita lihat. Ya, makanya dikatakan saudara, langit bumi akan lenyap. Saudara, kasih tidak berkesudahan. Nah, kasih tidak berkesudahan itu bahasa Inggrisnya bukannya love is never ending. Tapi love never fails. Romance always fail. Karena perasaan kita tuh menipu. Perasaan kita tuh fantasi. Gitu. Nah, tapi love is never fail. Karena love itu tidak didriven dengan perasaan. Tapi keputusan. Sekali ikut Yesus tetap Yesus. Sekali aku menikah dengan kamu sampai maut memisahkan, tidak ada bisa memisahkan aku dari kasih-Mu. Amin saudara. Sama dengan pasangan, sama dengan Tuhan seperti itu, ya. Nah, mari kita lihat lagi yang kedua. Romance itu adalah sebuah action. Love itu kontennya. Jadi jangan pernah dibalik, saudara. Ya. Jadi kontennya itu love, baru actionnya romance. Dalam arti gini, romance perlu nggak Bu? Perlu. Waktu Hawa diciptakan, saudara, Adam nggak ngomong gini, aduh gile, ini perempuan atau gajah? Enggak. Pasti ada perasaan suka. Pasti ada perasaan, nggak mungkin kita menikah sama orang lihat mukanya gue udah enak mau muntah. Ada saudara. Walaupun dia bukan tipe saya, tapi I still feel secure. Pasti ada tetap perasaan suka, saudara. Nah, romance itu salah nggak? Nggak salah. Saya bilang romance nggak salah. Karena serotonin, dopamin itu Tuhan yang kasih buat kita. Kalau enggak hidup ini tanpa cinta tuh hambar. Mau enggak saudara menikah sama seseorang yang enggak pernah dirayain ulang tahunnya, enggak pernah dikasih I love you sama pasangannya, enggak pernah dicium pipinya gitu saudara ya. Enggak pernah disapa, saudara kira-kira betah enggak sama orang itu? Itu seperti neraka. Makanya Tuhan ciptakan romance saudara ya, untuk saudara nikmati. Tapi maksudnya gini, jangan agungkan romance gitu loh. Ya, jangan terlalu prioritaskan romance karena romance itu cuman orang bilang gitu icing on the cake. Nah, ini ada Livang di sini. Artinya icing on the cake apa Livang? Pemanis. Benar enggak saudara? Pemanis, hiasan daripada sebuah kue. Kalau kue enak apapun kalau enggak ada hiasannya saudara enggak ada orang mau beli. Makanya harus ada icing on the cake. Tetapi saudara, it's not important the icingnya, benar enggak? The importantnya apanya? Cake-nya itself. Ada orang beli penampilannya bagus, saudara begitu dimakan, ini rasa apa nih?
kok nggak rasanya nggak karuan, penampilannya bagus tapi kontennya jelek. Ngerti maksud saya? Jadi saudara, romance is icing on the cake. Kontennya itu adalah love. Jadi dipertahankan, yang dikejar love-nya. Nah, romance-nya itu mengikuti. Nah, apa dalam firman? Katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. You love me, you love me. Saya tanya sama seorang ibu. Ya, kalau saudara dikasih suami, lebih mau setiap hari dikasih 1 flower atau setahun sekali kasih 365 flower. Ayo, nggak mudeng ya? Ini saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu lebih milih setiap hari suami kasih 1 bunga atau dia kasih 1 kali waktu kamu ulang tahun 365 bunga 1 kali dalam waktu itu. Setelah itu nggak kasih lagi. Kira-kira mana yang saudara pilih? Iya. Nah, tapi laki-laki maunya praktis. Mam, ini papi kasih 365 bunga buat mami, selesai. Nanti tahun depan lagi papi kasih. Nah, itu nggak bekerja. Gitu. Lebih baik kamu kasih 1 hari 1 daripada kamu kasih dia borongan. Nah, saudara, ini yang Tuhan katakan buat kita. Makanya Tuhan katakan gini, jangan pernah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kita nggak bisa ngomong I love you itu tindakan kita apa? Untuk say I love you. Sama seperti Sita. Suami ngomong I love you, kita ulang tahun nggak pernah ingat, pernikahan pernah nggak pernah ingat, nggak pernah ngomong I love you, nggak pernah dicium, terus dia ngomong I love you. Kira-kira saudara gimana perasaannya? Gitu. Jadi romance itu penting nggak? Perlu. Tapi it's not necessary, maksud saya gitu loh. Ya, itu nggak dikejar, yang dikejar adalah love-nya itself. Ya, makanya hari-hari ini, hayo, kalau kamu mengasihi Tuhan, tindakan kamu apa untuk mengasihi Tuhan? Romance is tindakannya. Coba apa yang kamu bisa berikan sama Tuhan, saudara? Nyanyian ucapan syukur, Tuhan aku mengasihimu, it is romance. Gitu. Tapi saudara, it's not about your feeling. Seringkali kita ngomong mengasihi Tuhan, mungkin hati ini sakit saudara. Hati ini rasanya susah untuk ngomong aku mengasihi Tuhan. Tapi waktu kita paksa karena ada cinta kita ngomong seperti itu, nah buat Tuhan tuh romance loh saudara. Wis, dia tuh walaupun rasanya sakit tapi tetap ngomong cinta itu, wah itu buat Tuhan berbunga-bunga hatinya saudara. Amin. Ya, nah saudara, mari di tengah-tengah kita sedang merayakan hari-hari ini, saudara, buat kita setiap hari adalah hari kasih sayangnya. Mau katakan? Amin. Nah, lalu yang ketiga, romance itu self-centered. Love itu bicara tentang to give. Jadi romance bicara tentang what we can get, apa yang bisa saya dapatkan. Tapi kasih bicara apa yang bisa saya berikan. Makanya love itu your fantasi, gitu loh. Apa yang saudara mau, karena your feeling kan, your excited gitu. Sesuai dengan your ekspektasi, sesuai dengan fantasimu, sesuai dengan dreammu. Romance itu nggak pernah mikir dia suka nggak suka, up to you. Yang penting saya suka. Tapi kasih berbeda. Kasih itu bicara bagaimana saya bisa menyenangkan hati dia ya. Walaupun saya sakit. Gitu. Walaupun saya kehilangan $1,000 untuk belikan dia bling-bling, kalau dia suka ya sudah tak belikan. Kasih itu sacrifice dan berkorban demi orang lain. Tapi romance kita minta orang lain berkorban untuk menyenangkan hati kita. That's romance. Nah seringkali kita seperti itu sama Tuhan. Kita maunya Tuhan mengertiin kita, Tuhan ngertiin saya, Tuhan ngertiin saya, Tuhan ngertiin. Tapi pernah gak kita ngerti Tuhan? Pernah gak gitu? Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan mau apa ya? Apa yang Tuhan senang ya? That's love. Saya percaya Tuhan itu juga punya romance saudara. Makanya dikatakan kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Dia mengenyangkan kita dengan kasih karunia-Nya. Ya mau katakan amin. Jadi kita bisa lihat pernikahan itu di driven sama romance atau sama love.
Begitu dengan cinta kita. Kita tuh cuma romance sama Tuhan, apa love sama Tuhan. Kalau cuma romance ya itu sama seperti kalau diberkati Tuhan sayang, nggak diberkati Tuhan bye-bye. Sama saudara. Ya. Lalu yang terakhir saya katakan, romance is momentum, tapi love is lifetime. Yes, momen itu cuma momen-momen tertentu saudara, tapi love is long time. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Ada satu cerita. Waktu itu Tuhan pernah ingat cerita 5 roti dan 2 ikan. Wah, itu saudara, mukjizat itu terjadi. Semua orang excited. Semua ngomong, Jesus, I love you. Wah, gimana saudara? Ya, dikasih makan sisa 12 bakul. Disembuhkan saudara, wah mengalami mukjizat. Langsung semua ngomong, I love Jesus, I love Jesus. Kenapa? Karena mereka lihat mukjizat, karena mereka diberkati, karena mereka lihat 5 roti 2 ikan jadi 12 bakul, sisa 10.000 orang makan kenyang sisa 12 bakul. Wis, semua ikut Tuhan, langsung I love you, I want to follow you wherever you go. Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Tuhan ngomong gini, kamu mengikut aku karena kamu makan kenyang kan? Karena kamu lihat mukjizat kan? Terus Tuhan ngomong gini, jangan lihat mukjizatnya, tapi lihatlah akunya. Akulah roti yang hidup yang turun dari langit. Maksudnya gini, kamu ikut aku jangan perasaan, jangan cuma romance. Wah excited gue. Tapi mau gak kamu ikut aku menderita? Mau gak kamu jadi my disciple? Satu kali katakan Tuhan, bagaimana aku bisa mengikut kamu? Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Barang siapa mau ikut aku, sangka diri, pikul, salib, ikut aku. Satu orang kaya ngomong, Tuhan bagaimana aku bisa hidup sempurna? Jual hartamu semuanya, ikut aku. Nah banyak orang gak bisa. Nah saudara lihat, kalau saudara baca perikop yang sama di cerita itu saudara. Di cerita itu juga dikatakan banyak orang meninggalkan Yesus. They ready for romance. Excited, wow diberkati. They don't ready for love. Karena for love you have to sacrifice. For love you have to carry your cross and follow Him. For love, saudara, is for the lifetime, not a momentum. Nah seringkali kita maunya momentum, saudara. Makanya ada Kristen Natal, muncul waktu Kristen only. Kristen Paskah, tapi sisanya hilang. Tetapi love is not momentum. Love is a lifetime. Love artinya memberikan hidupmu untuk Tuhan. Memberikan hidupmu untuk pasanganmu. Makanya waktu kita menikah, kita ngomong, sampai maut memisahkan. Tidak ada bisa memisahkan kita. Sama seperti Kristus, tidak ada bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Makanya firman Tuhan katakan, husband and wife itu seperti Tuhan dengan jemaat. Makanya Tuhan benci dengan perceraian. Kenapa? Karena perceraian itu sakral. It's not only a romance, tapi itu adalah unconditional love. Berapa banyak di sini mau kita nggak cuma romance sama Tuhan, tapi kita punya unconditional love. Amin. Suami istri coba lihat pandang-pandangan gitu loh saudara ya. Do you romance or do you love? Mana bu yang penting? Dua-duanya penting. Suami istri juga harus ada romance gitu loh. Suami saya kalau nggak cium saya setiap pagi saya bisa ngamuk saudara. Anak-anak kalau nggak peluk saya say I love you saya bisa ngamuk. Perlu nggak? Ya itu saya bilang romance itu icing on the cake. Tapi romance itu nggak bisa bertahan lama. Yes. Tapi cinta tanpa romance itu hambar saudara. Seperti saudara masak nggak ada garam. Amin. Itu sama. Garam necessary nggak ada garam juga nggak masalah. Tapi untuk membuat masakan jadi enak tambahkan sedikit garam. Jadi enak. Sama saudara. Tambahkan sedikit romance. Tapi romance itu the point-nya. The point-nya adalah masakan itu sendiri. Yang mau katakan amin. Saya undang singer boleh maju ke depan. Ada satu lagu saudara. Yeah.
Saya mau ngajar kepada saudara. Saya pernah nyanyikan lagu ini lama banget. Bapak banyak ingat, romance itu excited feeling. Kalau orang jatuh cinta, feelingnya excited, saudara. Itu membuat love itu bisa bertahan banyak, saudara, karena ada exciting juga. Makanya saya bilang romance itu bagian dari love, tapi romance itself is not love. Ngerti maksud saya? Ya, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, perbuatan itself itu bukan iman. Jadi, saudara, romance itself is not love. Tapi love without romance itu nggak bisa, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau sama mengatakan cinta sama orang itu, berbuatlah, kasihirilah dia dengan segenap hatimu. Ayo kita lakukan lagu ini, saudara. Bentar ya, saya buka. Boleh? Tiap lembah hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus. Hidup jadi penuh makna karena Kau selalu di sisiku. Bersamamu ku tak gentar menghadapi liku hidup ini. Di sayapmu ku berlindung dari segala mara bahaya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Ku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu serahkan hidupku saat ini dan selamanya. Ayo naikkan pujian ini sekali lagi. Tiap lembah hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus. Hidup jadi penuh makna karena Kau selalu di sisiku. Bersamamu ku tak gentar menghadapi liku hidup ini. Di sayapmu ku berlindung dari segala mara bahaya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu serahkan hidupku saat ini dan selamanya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu serahkan hidupku saat ini dan selamanya. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku saat ini dan selamanya. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku saat ini dan selamanya. Bapak, terima kasih. Kami boleh diingatkan satu hal tentang kasih unconditional love. Yalah ya Tuhan Yesus, kasih kami kepada Tuhan adalah kasih yang unconditional ya Tuhan Yesus. Apapun dalam hidup kami tetap mau mengasihi Engkau ya Bapak. Terima kasih, Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, mereka yang ada di rumah-rumah, mereka yang berada di tempat ini di onsite Tuhan. Hamba berdoa biarlah Engkau yang memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Kuatkan mereka kalau mereka lemah, kalau mereka ada yang sakit mari Kau sembuhkan. Mereka yang sedang terpapar COVID-19 kami berdoa Tuhan mari kuatkan Tuhan.
pulihkan. Biarlah virus-virus itu boleh mati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, kami serahkan semua anak-anak-Mu di dalam tangan-Mu hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih, Kau sungguh baik, Kau luar biasa baik buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah mengalir turun dalam kehidupan setiap rumah tangga, keluarga demi keluarga. Haleluya. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan, biarlah pemberian ini boleh dipakai untuk memperluas daripada kerajaan Tuhan saja. Berkati anak-anak-Mu hari-hari ini ya Bapa, berkati dengan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, di layar screen Bapak Ibu Saudara ada nomor rekening yang bisa dipakai untuk Bapak Ibu bisa mentransfer ataupun lewat Zelle. Haleluya. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Bapak Saudara, mari kita membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Di layar Bapak Saudara juga ada, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Mari kita juga membacakan, mendeklarasikan daripada visi, daripada gereja IBC California yang ada di tempat ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di layar Bapak Ibu Saudara ada beberapa pengumuman. Mari boleh dijalankan pengumumannya. Menara doa diadakan setiap hari Rabu, menara doa lokal maksud saya saudara, setiap hari Rabu jam 8 malam saudara. Dan KUL akan diadakan setiap hari Kamis jam 8 malam juga Bapak Ibu Saudara.
Nah, untuk ibadah raya minggu depan akan ada disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara boleh siapkan roti dan anggur untuk minggu depan. Nah, itu aja pengumumannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa, terima kasih. Kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami di rumah-rumah, di tempat di mana kami ada, di gereja Tuhan, lewat online juga Bapa. Kami percaya kasih setia Tuhan dicurahkan buat kami semua. Bapa, hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun untuk anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Sepanjang hidup mereka ya Bapa. Bapa, terima kasih sekali lagi kami berdoa, kuatkan yang lemah ya Tuhan, sembuhkan yang sakit ya Bapa, bangkitkan pengharapan mereka hari-hari ini ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, boleh mengingatkan kami ada satu kasih yang kami harus miliki, yaitu the unconditional love itu ya Bapa. Bukan hanya sekedar romans, tetapi kami betul-betul mau mengasihi Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Niko dengan Ibu Hermin, dengan anak mantu dan cucu-cucunya, keluarga besar mereka. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga daripada para pemimpin kami, Wakil Gembala, Gembala Rayon, Pak Budianto Totong dan Ibu Tuhan. Kami serahkan mereka semua di dalam nama Tuhan. Tutup bungkus hidup mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan penyertaan dan pelindungan Tuhan, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan untuk mereka semua. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa Amerika. Terima kasih untuk presiden dan wakil presiden yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami percaya biarlah roh takut akan Tuhan turun atas mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Indonesia kami juga serahkan dalam nama Tuhan. Bapak, kami serahkan bangsa Indonesia di dalam nama-Mu ya Tuhan. Biarlah terjadi satu kegerakan yang besar di Indonesia ya Tuhan. Kegerakan ini boleh sampai kepada bangsa-bangsa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami ya Tuhan. Kami mau angkat kedua tangan kami. Kami mau menerima berkat daripada Engkau sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang ada di rumah-rumah, Engkau yang ada di tempat ini, angkat kedua tanganmu. Ulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Allah Bapa, di dalam nama Anak yang Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kami semua sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua. Kita yang percaya kita diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya.